Tapi setelah kini gue melihat Indra menggigit pinggiran dari gelas kopi, gue tidak lagi menganggap bahwa ini adalah bagian dari skenario Indra dalam usaha menakut-nakuti gue. Gila, lu mau ngapain Indra? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ARC Horror Story. Apa kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah yang ditulis dan dialami oleh Kak Metamorfosis. Dan saya juga sudah mendapatkan izin untuk menceritakan ulang di channel ini. Kisah yang penuh dengan hikmah dan pelajaran dari seseorang yang awalnya tidak percaya akan hal-hal gaib. Dan pada akhirnya, ketika perusahaan tempatnya menempatkannya bekerja di suatu daerah di Jawa Timur dan menempati bangunan Belanda yang menjadi emas perusahaannya, disitulah awal yang mengubah hidup dan cara pandangnya dengan hal-hal gaib. Tapi sebelum lanjut ke cerita, aku mau ngingetin dulu nih buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian dan agar kalian gak ketinggalan episode-episode selanjutnya di ARC Horror Story. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Kita simak dan pastikan jangan mendengarkan sendirian. Sore harinya, setibanya gue, Minto, dan Indra Dimas. Sebuah pertanyaan yang belum terjawab siang tadi, kini kembali gue pertanyakan kepada Indra dan Minto. Mendapati hal tersebut, kini Minto dan Indra tidak mempunyai pilihan lain selain harus menjawab pertanyaan gue itu. Lu aja yang nerangin toh, ujar Indra seraya mengarahkan pandangannya ke wajah Minto. Lu aja Indra, sumpah, gue belum cerita aja, bulu kuduk gue ini udah merinding, apalagi gue udah cerita. Seiring dengan perkataannya tersebut, terlihat tatapan mata Minto memandang ke arah semua sudut ruangan yang ada di dalam mes. Sepertinya Minto merasa khawatir akan keberadaan dari sesuatu yang tengah mengawasi setiap perkataan yang terucap dari mulutnya. Ya udah, kalau begitu kita gantian aja. Memangnya lu pikir gue nggak takut? Ucap Indra seraya ikut memperhatikan dengan apa yang tengah diperhatikan oleh Minto saat ini. Sejujurnya bagi gue pribadi, keberadaan semua ruangan yang ada di dalam mes ini tidaklah menyeramkan. Tapi harus gue akui, memang ada beberapa ruangan yang ada di dalam mes ini terasa begitu lembab dan dingin. Sebenarnya gue agak enggan untuk menceritakannya, Zak. Jujur aja gue takut, nantinya lo akan merasa nggak betah tinggal di mes ini. Dari arah pembicaraan yang kini tercipta, entah mengapa gue merasa bahwa Indra tengah membawa pembicaraan ini ke arah sesuatu yang berbau mistis dan klinik. Tenang Dra, semua ucapan lo itu nggak akan gue telan bulat-bulat kok, ucap gue menepis keraguan Indra. Gue ini orang yang lebih mengutamakan logika dalam berpikir, dibanding harus ketakutan untuk hal-hal yang tidak masuk akal. Lu masih ingat kan dengan cerita gue waktu pagi tadi? Tanya Indra seraya menyalakan sebatang rokok. Iya, gue masih ingat Dra. Cerita pengalaman lo tentang kejadian-kejadian aneh yang pernah terjadi di mes ini kan? Jawab gue dengan sedikit tersenyum sinis. Intinya Zak, sebelum gue, Minto, dan Andra menempati mes ini, di mes ini sudah banyak terjadi kejadian-kejadian aneh, dan Mas Dikin lah yang tahu banyak akan kejadian aneh yang pernah terjadi di mes ini. Seiring dengan cerita yang terus mengalir dari mulut Indra kini mulai menceritakan tentang beberapa kejadian aneh yang pernah terjadi di mes ini. Mulai dari barang yang terlempar atau berpindah dengan sendirinya, terdengarnya suara rintihan, penampakan dalam bentuk yang meniru orang menempati rumah ini, hingga kehadiran sosok wanita yang berjalan dengan rantai di kakinya dengan bentuk leher kepala yang nyaris patah. Ya ampun Dra, ngapain juga lu menceritakan tentang kejadian yang tadi pagi udah lu ceritakan sama gue? Pertanyaan gue cuma satu, apa sebenarnya yang telah terjadi pada Arda? Tanya gue dengan penuh selidik, dan berbalas dengan ekspresi ketidaknyamanan di wajah Indra dan Minto. Dan kini di antara ketiadaan jawaban yang terucap dari mulut Indra dan Minto, gue segera menyalakan sebatang rokok lalu mengisapnya. Arda meninggal bro, jawab Indra dengan sebuah jawaban yang singkat. Hah? Meninggal? Meninggal karena apa? Apa dia sakit?
Tanya gue kembali di antara rasa terkejut gue atas perkataan Minto yang mengatakan bahwa Arda telah meninggal. Sungguh, gue sama sekali tidak menyangka kalau orang yang telah gue gantikan posisinya di perusahaan ini ternyata sudah meninggal. Sudah 2 bulan yang lalu, Zak. Dulu, pernah ada orang Semarang yang mencoba untuk menggantikan posisinya dan tinggal di sini. Terus apa yang terjadi pada orang itu? Tanya gue memotong perkataan yang belum selesai terucap dari mulut Indra. Orang itu hanya bisa bertahan seminggu, Zak. Jawab Minto mewakili lanjutan perkataan yang belum sempat terucap dari mulut Indra. Kalian belum jawab pertanyaan gue tadi. Apakah ada meninggal karena sakit? Seiring dengan pertanyaan yang terlontar dari mulut gue tersebut, nampak Indra merubah posisi duduknya. Yang semula menghadap ke arah dapur, kini berubah posisinya menjadi membelakanginya. Bunuh diri, Zak. Jawab Indra yang berbalas dengan keberadaan hembusan angin dingin yang menerpa tubuh kami. Kalian gak sedang bercanda kan? Tanya gue di antara keterdiaman Minto dan Indra, yang sepertinya masih merasakan rasa takut akibat dari hembusan angin dingin yang baru saja menerpa tubuh kami. Enggak, Zak. Kami gak sedang bercanda. Arda itu telah bunuh diri di sini. Dan lebih tepatnya Arda telah bunuh diri di kamar yang sekarang lo tempati itu. Entah perasaan apa yang ada di benak gue sekarang ini. Begitu kini gue mengetahui bahwa Arda telah bunuh diri di kamar yang sekarang gue tempati. Entah itu rasa takut atau mungkin rasa penasaran atas kematian Arda yang terkesan tidak wajar itu. Tapi satu hal yang pasti selama gue menempati kamar itu, gue sama sekali tidak menemui adanya hal-hal aneh yang mungkin terhubung dengan peristiwa kematian Arda yang tragis itu. Dengan cara apa Tok Arda meninggal? Duh, Zak, pertanyaan lu itu makin terperinci aja sih. Memangnya lu gak merasa takut apa? Tanya Indra yang memprotes pertanyaan gue yang terkesan begitu terperinci. Apa yang harus lu takutin sih? Kalau bagi gue, Dra, nggak ada tuh ceritanya kalau orang yang udah meninggal nggak wajar akan menjadi sosok gaib yang penasaran. Semuanya itu hanyalah omong kosong dari orang-orang yang sudah terlalu banyak berpikiran klinik. Jawab gue dan berbalas dengan keterkejutan Indra dan Minto. Udah deh, sekarang tolong kalian jelasin aja dengan cara apa Arda telah meninggal. Arda bunuh diri dengan cara memotong nadi tangannya, Zak. Dan kematiannya tersebut baru diketahui 1 hari kemudian. Itu juga karena Mas Dikin curiga mendapati pintu kamar yang terkunci serta lampu kamar yang menyala terus. Terus hubungannya Arda dengan Hesti itu apa? Itu dia, Zak. Sebelumnya Arda itu adalah tipe cowok yang agak cuek sama yang namanya wanita. Tapi, semenjak Arda mengenal Hesti, sifatnya jadi seperti berubah total. Apapun yang Hesti inginkan pasti dikabulkannya. Untuk sesaat terlihat Indra menghentikan perkataannya. Dan kini sebatang rokok mulai diselutkannya kembali guna menggantikan batangan rokoknya yang telah habis terhisap. Mereka berpacaran? Tanya gue di antara keterdiaman Indra tersebut. Dan berbalas dengan anggukan kepala Indra. Iya, Zak. Semenjak mereka dekat itu, Hesti jadi sering menginap di sini. Bahkan mereka berhubungan intim layaknya suami istri. Hingga akhirnya suatu saat sepertinya Arda sudah tidak bisa lagi untuk mengabulkan sebuah keinginan Hesti. Hal tersebut telah membuat Hesti marah besar. Dia memaki-maki Arda di depan kami semua. Bahkan Arda sempat emosi dan membalas makian Hesti dengan mengatakan akan membunuh Hesti jika Hesti memutuskannya. Terus gumam gue dengan rasa penasaran. Saat itu Hesti sama sekali nggak menjawab apa-apa. Tapi dari ekspresi wajah yang diperlihatkan oleh Hesti, sepertinya Hesti sangat ingin jika Arda mendapatkan balasan dari apa yang telah dikatakan oleh Arda tersebut. Jawab Indra. Singkat kata, setelah kejadian itu, Arda bertingkah laku seperti layaknya orang gila. Bahkan seringkali Indra dan Minto menemukan Arda tengah berbicara sendiri di rumah ini. Hingga akhirnya, pada suatu hari Arda ditemukan sudah tidak bernyawa lagi. Dengan kondisi terdapat lebam biru di punggungnya, serta kedua kelopak matanya yang berwarna hitam. Tapi penyebab yang pasti dari kematian Arda tersebut adalah Arda mengakhiri hidupnya dengan cara memutus urat nadinya dengan sebilah katar. Bagaimana menurut lu, Zak? Wajar apa enggak cara meninggalnya Arda itu? Tanya Minto. Kalau menurut apa yang gue ketahui, Tok, yang telah dialami oleh Arda itu dinamakan depresi. Dan depresi Arda itu timbul karena Arda enggak menerima dengan keputusan Hesti yang memutuskan dirinya. Sedangkan untuk penyebab dari kematian Arda, gue sangat yakin semuanya itu disebabkan oleh rasa depresi yang dialami oleh Arda. Jawab gue mencoba untuk memberikan jawaban yang masuk akal. Lantas ya, apa lo nggak pernah mengalami kejadian-kejadian aneh di kamar lo itu? Tanya Indra penuh dengan keingintahuannya. Enggak, Dra.
Memangnya kenapa? Apa lu merasa aneh? Jawab gue dengan santainya. Aneh lah, Zak. Lawang orang yang bekerja sebelum lu aja selalu diganggu. Bahkan sebelum orang itu memutuskan untuk keluar dari pekerjaan ini, dia selalu tidur di ruang tamu dengan alasan ada sesuatu yang telah mengganggunya di dalam kamar. Ujar Indra dengan menunjukkan ekspresi rasa heran. Bagaimana dengan kamar kalian? Apa kamar kalian itu bebas dari kejadian-kejadian aneh? Tanya gue dan berbalas dengan saling bertukar pandangannya Indra dan Minto. Waduh, Zak, kalau lu bertanya seperti itu, bisa kami pastikan, kami juga telah mengalami banyak kejadian aneh di kamar kami, Zak. Seperti rasa tercekik sewaktu tidur, melihat bayangan, mendengar rintian wanita, dan masih banyak lagi. Jawab Minto dengan menunjukkan ekspresi rasa takut. Lantas, apa yang kalian lakukan untuk mengatasi kejadian aneh itu? Mendapati pertanyaan gue tersebut, terlihat Indra dan Minto agak sungkan untuk menjawabnya. Dan hal ini mengindikasikan bahwa Indra dan Minto kini tengah menyembunyikan sesuatu terhadap gue. Tapi entah apa. Apa, Indra? Tok, kok jadi pada diam? Tanya gue kembali di antara keterdiaman Indra dan Minto. Kami hanya diberitahukan oleh Mas Bikin, Zak. Jawab Minto dengan ragu. Diberitahukan apa? Wah, sepertinya ada yang sedang kalian sembunyikan nih dari gue. Ujar gue seraya mengembangkan senyum ke arah Indra dan Minto. Jujur aja, Zak. Kami telah memasang susuguhan, Zak, untuk mengurangi semua kejadian aneh itu. Maksudnya dengan susuguhan itu apa, Tok? Tanya gue kembali, di antara kebingungan gue atas maksud dari perkataan Minto. Kami telah memasang sesajen di kamar kami masing-masing, ya. Dan apa yang telah kami lakukan itu, sesuai dengan saran yang telah diberikan oleh orang pintar kepada Mas Dikin. Wah, sinting. Memangnya orang pintar itu telah menyarankan apa kepada kalian? Kami hanya disuruh menyuguhkan kopi hitam, darah ayam, rokok, dan bunga, Zak. Dan hal itu kami lakukan 3 hari sekali. Katanya sih, itu permintaan dari penunggu yang ada di sini. Terang Minto yang berbalas dengan keterkejutan gue. Ya Tuhan, kalian ini apa-apaan sih? Ujar gue seraya menggeleng-gelengkan kepala. Sungguh, gue sama sekali tidak menyangka bahwa di zaman yang sudah semodern ini, masih ada aja manusia-manusia yang melakukan kegiatan seaneh itu. Boleh gue lihat bentuk dari sesajen itu, Indra? Tok, pinta gue dan berbalas dengan keraguan Indra dan Minto untuk memenuhi permintaan gue tersebut. Ayolah, gue hanya mau melihat aja kok. Hingga akhirnya seiring dengan izin yang telah diberikan oleh Indra dan Minto, kini Indra dan Minto mengantarkan gue untuk memasuki kamar Minto guna melihat keberadaan sesajen yang ada di dalam kamar Minto. Dan kini setibanya gue di dalam kamar Minto, nampak terlihat keberadaan dari sesajen yang berupa sebuah nampan yang terbuat dari tembikar, di mana di dalam nampan tersebut terlihat keberadaan dari benda-benda yang sesuai dengan apa yang telah Indra dan Minto katakan. Mendapati hal tersebut, entah sebab pemikiran yang datang dari mana, tiba-tiba saja gue memutuskan untuk menendang sesajen itu hingga berantakan. Mendapati hal tersebut, Indra dan Minto kini hanya bisa saling bertukar pandang dengan menunjukkan ekspresi wajah yang ketakutan. Ah, gila lu, Zak. Lu apa-apaan sih? Bisa mampus kita ini, Zak. Teriak Indra tanpa bisa menutupi rasa ketakutannya. Waduh, Zak. Kalau sampai terjadi apa-apa yang menimpa kita, berarti lu penyebabnya nih. Pokoknya, kalau sampai terjadi apa-apa, kita harus bersama-sama menghadapinya. Ucap Minto dan berbalas dengan anggukan kepala Indra. Halah, kita lihat aja nanti. Gue sama sekali nggak percaya dengan hal-hal seperti ini. Kalian ini seperti orang purba aja, ujar gue dalam gelak tawa. Dan kini di saat gue mulai menghentikan gelak tawa ini, tiba-tiba saja gue merasakan adanya pukulan yang cukup keras di kepala gue ini. Dan apa yang telah gue rasakan tersebut, kini telah membuat gue sedikit meringis. Aduh, teriak gue yang diiringi dengan gerakan refleks gue dalam memandang keberadaan dari Minto dan Indra, yang kebetulan tengah berada tepat di belakang tubuh gue. Maksud kalian apa? Kalian ini gak suka dengan apa yang gue lakukan? Ucap gue penuh dengan rasa emosi. Maksud lu apa, Zak? Terlihat Indra agak bingung dengan maksud dari perkataan gue tersebut. Kenapa lu pukul kepala gue? Kalau memang lu gak suka dengan apa yang gue lakukan, jangan begitu caranya. Wah, jangan asal nuduh lu, Zak. Gue sama Indra tuh gak melakukan apa-apa, ujar Minto yang sepertinya merasa agak kesal dengan tuduhan gue tersebut. Untuk sejenak, kini gue hanya bisa terdiam begitu mendengar perkataan Minto. Hingga akhirnya, di antara ketiadaan jawaban atas apa yang telah terjadi, gue segera membereskan keberadaan sesajen yang berhamburan di lantai. Mendapati hal tersebut,
Indra dan Minto kini ikut tergerak untuk membantu gue dalam membereskan kekacauan yang telah gue buat ini. Sepertinya terornya sudah dimulai, Zak, ucap Indra dalam menyikapi kejadian yang baru saja gue alami. Ah, sudahlah, kalian ini terlalu banyak penonton film horor, ujar gue seraya mengembangkan senyum. Waktu yang terus berjalan, kini telah mengantarkan kami pada pukul 11 malam. Keberadaan kami yang kini tengah bercengkerama di ruang tamu terpaksa harus kami akhiri begitu menyadari atas kewajiban kami yang harus kembali bekerja esok pagi. Lu mau tidur di kamar gue, Tok? Tanya gue begitu melihat Minto yang tengah mengambil sebuah tikar yang disimpan di ruang tengah. Ih, males banget ya. Tidur di kamar gue sendiri aja gue udah takut. Apalagi gue tidur di kamar lu yang udah terkenal akan keseramannya itu. Jawab Minto seraya memberikan isyarat kepada Indra bahwa dirinya akan tidur di kamar Indra malam ini. Gara-gara lu nih, Zak, gue bisa masuk angin, ucap Minto dengan gayanya yang merajuk dan berbalas dengan gelak tawa gue dan Indra. Seperti cewek aja lu, Tok, pakai acara merajuk. Ya udah, intinya gue minta maaf atas kejadian sore tadi ya, ujar gue seraya melemparkan senyum ke arah Indra dan Minto. Melihat Indra dan Minto yang kini telah memasuki kamarnya, gue memutuskan untuk masuk ke dalam kamar. Dan kini di antara kesulitan gue untuk memejamkan mata ini, keteringatan gue akan cerita Indra dan Minto yang menceritakan tentang kematian Arda yang tragis di kamar ini. Kini telah memancing imajinasi gue untuk membayangkan bagaimana saat-saat terakhir Arda harus melalui proses kematiannya yang sangat menyiksa itu. Dasar lelaki bodoh, mau-maunya dia tersiksa seperti itu. Umpat gue begitu merasakan bahwa gue tidak mampu untuk membayangkan proses kematian yang menyiksa seperti itu. Dan kini di antara rasa mengantuk yang mulai menghinggapi kedua kelopak mata gue ini, keberadaan dari suara pukulan pada tiang listrik yang terdengar dari kejauhan, kini memberikan gue sebuah tanda bahwa malam telah beranjak semakin larut. Dan hal itu berarti tidak ada alasan lagi bagi gue untuk menunda keinginan gue untuk segera tidur. Hening. Ya, itulah suasana yang kini tercipta begitu malam mulai beranjak melewati titik puncaknya. Hembusan angin dingin yang bertiup di antara kegelapan malam, kini seperti menyamarkan kehadiran sesuatu yang telah memberikan sentuhan halusnya pada daun jendela kamar. Dan kini di antara pergerakan tubuh gue yang menggeliat akibat dari suara yang terdengar, gue kembali melanjutkan tidur ini, karena menganggap apa yang telah gue dengar itu hanyalah sebuah bunyi biasa. Hingga akhirnya di saat keterlelapan gue ini mulai membawa gue masuk ke dalam buaian alam mimpi, tiba-tiba saja terdengar suara pukulan yang cukup keras dari arah jendela kamar. Dan bagi gue suara yang telah terdengar itu, kini telah mampu melenyapkan keinginan gue untuk melanjutkan tidur ini. Suara apa tadi? Tanya gue dalam hati tanpa beranjak dari tempat tidur. Tapi belum sempat gue mendapatkan jawaban atas pertanyaan gue itu, suara pukulan kembali terdengar. Dan untuk kali ini, suara pukulan yang terdengar diiringi dengan suara geberincing rantai. Dan jika gue harus menggambarkannya dengan kata-kata bagaimana suara geberincing itu terdengar, suara itu seperti mewakili dari keberadaan sebuah rantai yang ditarik secara perlahan di lantai, lalu dihempaskan dengan keras kepada dinding kamar. Entah siapa yang telah melakukan hal itu, tapi yang pasti, di saat kini gue mendengar semuanya itu, gue memutuskan untuk beranjak dari tempat tidur guna memeriksa situasi di halaman rumah melalui jendela kamar. Siapa di luar? Teriak gue seraya berharap teriakan yang gue lakukan ini akan menakuti seseorang yang mungkin tengah berada di sekitar area jendela kamar. Dan kini di saat pergerakan tangan gue hendak membuka daun jendela kamar, gue kembali mendengar adanya suara geraman yang diiringi dengan terdengarnya kembali suara geberincing rantai. Tapi untuk kali ini, gue seperti merasakan bahwa suara geberincing rantai itu terdengar menjauhi keberadaan dari jendela kamar. Mendapati hal tersebut, di antara rasa penasaran gue atas sumber suara dari suara yang telah gue dengar itu, gue memutuskan untuk mendorong daun jendela kamar guna memperlihatkan situasi di halaman rumah. Brengsek, jangan main-main sama gue. Siapa sebenarnya yang ada di luar? Maki gue di antara terbukanya daun jendela kamar yang kini memperlihatkan selimut kegelapan yang menyelimuti halaman rumah. Sejujurnya gue kini merasa lega, karena saat ini gue tidak mendapati keberadaan seseorang yang tengah bersembunyi di dalam kegelapan. Tapi rasa lega yang gue rasakan ini sepertinya hanya berlangsung sesaat. Kini di antara hembusan angin malam yang menghadirkan rasa dingin di tubuh gue ini, gue bisa mencium keberadaan dari aroma bau amis yang terbawa oleh hembusan angin malam. Sial, bau amis apa ini? Sepertinya memang ada yang mau bermain-main sama gue nih. Gumam gue seraya menyembulkan kepala ini keluar dari jendela kamar.
Dan kini di antara pandangan mata gue yang mencari keberadaan seseorang yang mungkin ingin mempermainkan gue malam ini, gue merasakan bahwa amis yang tercium oleh hidung gue ini kini telah berubah menjadi aroma yang berbau busuk. Mendapati hal tersebut, gue memutuskan untuk segera menutup daun jendela kamar. Tapi kini baru saja gue hendak menarik daun jendela kamar, gue seperti melihat adanya sekelebatan bayangan hitam yang bergerak di antara pepohonan besar yang berada di luar dari keberadaan pagar mes. Apa itu? Tanya gue di antara kegelapan malam yang menyamarkan pandangan gue dalam memandang sosok bayangan hitam tersebut. Hingga akhirnya seiring dengan berhembusnya angin malam yang menggoyangkan dedaunan, gue melihat keberadaan dari bayangan hitam tersebut. Tengah terduduk di sebuah cabang pohon yang berukuran cukup besar. Dan kini ketika gue mencoba untuk memperhatikan bayangan hitam tersebut dengan lebih seksama lagi, entah ini karena imajinasi gue yang sudah terlarut dalam ketegangan, gue melihat bayangan hitam tersebut secara perlahan mulai membentuk perwujudan seorang wanita dengan tubuh yang terbalut oleh kain putih. Mendapati hal tersebut, kini di antara rasa ketidakpercayaan gue atas apa yang telah gue lihat, sosok wanita itu nampak mengarahkan pandangannya ke arah gue, dan seiring dengan seringai yang terlihat di wajahnya, gue memutuskan untuk menarik daun jendela lalu menguncinya. Mampus gue, tadi itu sebenarnya apa? Tanya gue dalam hati, seraya mencoba untuk meredakan rasa keterkejutan gue ini. Dan kini di antara keterdiaman gue dalam memikirkan atas apa yang telah gue lihat tadi, berbagai imajinasi menyeramkan yang berhubungan dengan hal yang klinik ini mulai bermunculan di dalam pikiran gue ini. Brengsek, kenapa gue jadi berpikir seperti ini ya? Masa iya gue harus takut dengan imajinasi gue sendiri? Selepas dari perkataan gue tersebut, gue mencoba untuk menyingkirkan semua imajinasi menyeramkan ini dari pikiran gue. Hingga akhirnya di saat kini gue mulai bisa menanamkan sebuah keyakinan bahwa apa yang telah gue lihat tadi hanyalah sebuah bentuk penampakan yang terbentuk dari imajinasi gue sendiri. Gue memutuskan untuk kembali membuka jendela kamar. Dan di saat itulah gue tidak lagi melihat keberadaan dari sosok wanita yang ada di cabang pohon. Tolol, benar-benar tolol gue. Hampir aja gue jadi bagian dari orang-orang yang berpikiran klinik itu. Lebih baik gue tidur lagi deh. Nanti pagi kan gue harus berangkat kerja. Ujar gue seraya menutup jendela kamar. Setelah terlebih dahulu membuang batangan rokok yang masih menyisakan setengah batang lagi. Dan kini di antara keberadaan gue yang telah berada di atas tempat tidur, nampak terlihat jarum jam dinding telah menunjukkan pukul 2 pagi. Hingga akhirnya di antara keinginan gue untuk memejamkan mata ini, gue merasakan rasa mulas di perut ini. Dan hal tersebut berimbas pada sulitnya gue untuk memejamkan mata ini. Ya ampun, ada-ada aja deh. Pakai acara mulas lagi. Gerutu gue seraya beranjak dari tempat tidur. Dan seiring dengan sebatang rokok yang telah kembali gue sulutkan, gue segera berjalan menuju ke kamar mandi guna memenuhi panggilan alam ini. Lama gue kini terdiam di dalam konsentrasi memutuskan panggilan alam ini. Di antara kepulan asap rokok yang keluar dari mulut gue, pandangan gue kini menerawang ke beberapa sudut ruangan yang ada di dalam kamar mandi. Hingga akhirnya di antara tingkat konsentrasi gue yang tinggi untuk mengakhiri panggilan alam ini, gue mendengar keberadaan seseorang yang memanggil nama gue. Tapi entah dari mana, mendapati hal tersebut, pandangan gue pun kini terarah pada pintu kamar mandi. Karena firasat gue mengatakan bahwa suara panggilan yang telah terdengar itu berasal dari seseorang yang berada di luar kamar mandi. Siapa ya? Tanya gue dan berbalas dengan keheningan. Mendapati hal tersebut, gue memutuskan untuk berdiri, lalu berjalan menuju ke pintu kamar mandi. Dan seiring dengan pintu kamar mandi yang telah terbuka, gue menyembulkan kepala gue ini keluar dari dalam kamar mandi, guna melihat keberadaan seseorang yang telah memanggil nama gue. Kok gak ada siapa-siapa sih? Perasaan tadi seperti ada seseorang yang memanggil nama gue, ujar gue dengan rasa bingung. Begitu mendapati tidak adanya seseorang yang berada di luar kamar mandi. Sudahlah, mungkin gue yang telah salah dengar, ujar gue kembali seraya hendak menutup pintu kamar mandi. Tapi baru saja kini gue menggerakkan tangan ini untuk menutup pintu kamar mandi, keberadaan suara panggilan tersebut kembali terdengar. Dan untuk suara panggilan yang terdengar kali ini, gue merasakan suara panggilan tersebut begitu terasa dekat. Bahkan bisa gue katakan suara yang terdengar kali ini bersumber dari dalam kamar mandi. Siap. Di antara suara lirih yang kini terdengar memanggil nama gue hanya bisa terdiam tanpa berkeinginan untuk menolehkan pandangan mata ini ke arah belakang. Hal ini gue lakukan karena gue memang merasa yakin bahwa tidak ada seseorang yang berada di dalam kamar mandi ini selain diri gue sendiri.
Jadi sangatlah tidak mungkin jika kini ada seseorang yang memanggil nama gue dari arah dalam kamar mandi. Gue yakin suara yang terdengar ini pasti cuma imajinasi gue lagi. Gumam gue seraya mencoba untuk menyingkirkan imajinasi negatif yang ada di dalam pikiran gue ini. Hingga akhirnya di saat kini gue memutuskan untuk menolehkan pandangan mata ini ke arah bagian dalam dari kamar mandi, gue tidak mendapati keberadaan seseorang pun yang ada di belakang tubuh gue ini. Ah, sialan. Benar kan dugaan gue? Kalau suara yang telah gue dengar tadi hanyalah imajinasi gue aja. Gumam gue dengan rasa bangga karena telah dapat membuktikan kebenaran dari dugaan gue ini. Tapi sepertinya rasa bangga gue atas kebenaran dari dugaan gue ini tidaklah berlangsung lama. Seiring dengan terdengarnya kembali suara panggilan yang memanggil nama gue. Kini gue sangat merasa yakin kalau suara yang telah terdengar itu berasal dari arah bagian dalam sumur yang ada di dalam kamar mandi. Dan keyakinan gue itu kini semakin bertambah besar. Begitu kini gue kembali mendengar suara panggilan itu memanggil nama gue yang disertai dengan suara gema yang terdengar dari dalam sumur. Mendapati hal tersebut, tanpa berpikir panjang lagi, gue segera berlari keluar dari dalam kamar mandi seraya berteriak histeris. Dra, toh! Di antara teriakan gue yang memanggil-manggil nama Indra dan Minto, gue terus berlari menuju ke arah kamar Indra. Dan setibanya kini gue di depan kamar Indra, dengan perasaan panik, gue segera mengetuk pintu kamar Indra berulang-ulang kali. Hingga akhirnya keberadaan Indra dan Minto kini terlihat seiring dengan pintu kamar yang telah terbuka. Lu kenapa, Zak? Tanya Indra dengan menunjukkan ekspresi kebingungannya. Jangan diam aja lu, Zak. Ayo masuk. Selepas dari perkataan Minto tersebut, kini Minto menarik tangan gue untuk masuk ke dalam kamar. Lu kenapa sih? Lu habis lihat apa? Tanya Minto dengan sedikit menunjukkan rasa panik. Ada suara. Jawab gue dengan suara tergagap. Dan kini begitu mendapati jawaban gue tersebut, Indra dan Minto hanya bisa saling bertukar pandang dengan menunjukkan ekspresi rasa takutnya. Lu dengar suara di mana, Zak? Lantas suara apa yang telah lu dengar? Tanya Indra tanpa bisa lagi menyembunyikan ketakutannya. Di kamar mandi, Indra. Di saat gue lagi buang air besar, jawab gue di antara pergerakan dari nafas gue yang terlihat memburu. Tapi kini seiring dengan jawaban yang terucap dari mulut gue tersebut, entah mengapa kini ekspresi ketakutan yang tergambar jelas di wajah Indra dan Minto telah berganti dengan ekspresi yang menunjukkan bahwa Indra dan Minto tengah berusaha untuk menahan gelak tawanya. Brengsek, kok kalian jadi malah ketawa sih? Ujar gue dengan rasa gusar dan berbalas dengan gelak tawa Indra dan Minto. Ya lu kira-kira aja, Zak. Takut sih takut, tapi nggak harus lu nggak pakai celana seperti itu juga kali. Ujar Indra dalam gelak tawanya dan berbalas dengan gelak tawa Minto. Jangan-jangan, Zak, lu belum. Terlihat Minto menutupi hidungnya dengan telapak tangan. Jangan-jangan apa? Ucap gue seraya menutupi bagian sensitif yang ada di tubuh gue ini. Jangan-jangan lu belum sempat untuk cebok juga, Zak. Mendapati perkataan Minto tersebut, gue hanya bisa terdiam dalam rasa malu. Dan kini begitu menyaksikan ekspresi ketololan yang saat ini tengah gue perlihatkan, Indra dan Minto kembali bersahutan dalam gelak tawanya. Udah dong toh, Dra. Sekarang tolong temenin gue dong ke kamar mandi untuk cebok dan menyiram toilet. Pinta gue seraya meminta sebuah celana pendek kepada Indra guna menutupi bagian sensitif di tubuh gue ini. Uga, Zak, gue takut. Lo minta tolong sama Indra aja tuh, jawab Minto sambil menuju ke arah Indra yang kini tengah menyerahkan celana pendek kepada gue. Mendapati perkataan Minto tersebut terlihat Indra menggelengkan kepalanya. Enak aja lu tok, pakai nyuruh-nyuruh gue. Ogah, gue juga takut, Zak. Ada apa ini bapak-bapak? Kok malam-malam masih belum pada tidur? Seiring dengan suara teguran yang terdengar, terlihat kehadiran Mas Dikin yang sepertinya telah terbangun karena terusik oleh keributan yang kami buat ini. Dan kini di antara rasa bingung yang tengah diperlihatkan oleh Mas Dikin, nampak Mas Dikin mengarahkan pandangannya ke arah tangan gue yang tengah menutupi bagian sensitif gue dengan menggunakan celana pendek. Loh, Pak Reza kenapa? Tanya Mas Dikin seraya mencoba untuk menahan tawanya. Ceritanya nanti aja Mas Dikin. Yang penting sekarang tolong ambilkan saya air yang ada di dalam kulkas. Minta gue kepada Mas Dikin dan berbalas dengan kebingungan Mas Dikin. Sebenarnya niat awal gue adalah ingin meminta tolong kepada Mas Dikin untuk mengambilkan air yang ada di dalam kamar mandi. Tapi niat tersebut terpaksa gue urungkan begitu kini gue mengingat kalau gue belum sempat untuk menyiram kotoran yang ada di dalam lubang toilet. Dan kini di antara botol air dingin yang telah gue terima dari Mas Dikin, gue segera beranjak keluar dari dalam mes guna membersihkan bagian tubuh gue yang kotor dan belum tersentuh oleh air bersih. Dan kini setelah gue selesai membersihkan diri dan mengganti celana di dalam kamar, keinginan gue untuk beranjak keluar dari dalam kamar seperti terbentur oleh rasa malu gue terhadap Indra dan Minto.
Gue sangat merasa yakin kalau saat ini Indra dan Minto tengah menertawakan gue akibat dari peristiwa yang telah gue alami tadi. Dan mungkin saat ini, mereka tengah mengejek gue karena selama ini gue adalah sosok yang paling sering mencela Indra dan Minto di saat mereka tengah menghubung-hubungkan sebuah kejadian aneh dengan pemikiran mereka yang klinik. Masa iya sih, gue nggak bisa mendapatkan jawaban yang masuk akal dari kejadian yang gue alami tadi? Gumam gue seraya berpikir untuk mendapatkan jawaban yang masuk akal atas peristiwa yang telah gue alami tadi. Hingga akhirnya di antara ketiadaan jawaban yang ada di dalam pikiran gue ini, samar-samar gue mendengar suara percakapan antara Indra, Minto, dan Mas Dikin yang tengah membicarakan kejadian yang telah gue alami tadi. Dan inti dari pembicaraan mereka itu adalah, mereka percaya bahwa apa yang menimpa gue itu adalah akibat dari perbuatan gue yang dengan secara sengaja menendang sesajen yang ada di dalam kamar Minto. Brengsek. Gampang bener sih mereka menghubung-hubungkan kejadian yang telah gue alami tadi dengan sesajen yang telah gue tendang. Maki gue dalam hati. Gue nggak boleh terpengaruh oleh pemikiran mereka itu. Dan bisa jadi, apa yang telah gue alami dalam beberapa hari belakangan ini adalah ulah mereka juga, yang sebenarnya tengah berusaha untuk menanamkan keyakinan kepada gue bahwa sesuatu yang gaib itu memang ada di rumah ini. Sedangkan untuk kejadian yang baru saja gue alami, gue yakin suatu saat nanti pasti gue akan mendapatkan jawaban yang masuk akal atas penyebab dari suara yang telah gue dengar itu. Tapi, untuk saat lamanya kini gue hanya bisa terdiam begitu mengingat kejadian yang mempertemukan gue dengan seorang kakek tua aneh di dalam kereta. Bagi gue, kejadian itu sangat lama bekas di dalam ingatan gue ini. Hal ini disebabkan perkataan dari kakek tua itu. Sedikitnya telah mampu mengusik rasa keingintahuan gue akan maksud dari perkataan tanpa maknanya itu. Kalau gue harus mengingat kembali kejadian itu, rasanya nggak mungkin kalau semua kejadian aneh yang telah gue alami ini adalah ulah dari Indra, Minto, ataupun mungkin Mas Dikin. Gumam gue seraya mencoba untuk mengingat-ingat kembali akan perkataan kakek tua itu. Harimau. Ya, harimau. Kakek tua itu pernah mengatakan tentang seekor harimau. Tapi apakah seekor harimau yang dikatakan kakek tua itu ada hubungannya dengan suara geraman yang telah gue dengar pada malam itu? Lantas jika memang ada hubungannya, bagaimana mungkin seekor harimau itu bisa ada di sini? Ujar gue seraya membayangkan akan keberadaan fisik dari seekor harimau. Hingga akhirnya di antara ketidaksengajaan gue untuk menghubungkan perwujudan fisik dari seekor harimau itu dengan hal yang berbau klinik, gue mendapati sebuah kesimpulan bahwa seekor harimau yang dimaksud oleh kakek tua itu bisa saja merupakan perlambangan dari sebuah benda yang menyimpan energi gaib yang berbentuk seekor harimau. Apakah seekor harimau yang dimaksud oleh kakek tua itu ada hubungannya dengan kujang kecil yang telah gue temukan di dalam tas? Tanya gue dalam hati dan berbalas dengan kebingungan. Dan kini di antara rasa bingung yang gue rasakan, gue segera mengambil kujang kecil tersebut. Apa mungkin benda ini yang mewakili keberadaan harimau itu? Dan kini di antara ketiadaan jawaban atas pertanyaan gue tersebut, gue segera memaki pemikiran gue ini, karena telah melangkah begitu jauh ke dalam sebuah sistem pemikiran yang klinik. Hingga akhirnya setelah kini gue menyadari kekeliruan dari pola berpikir gue itu, gue mengambil sebuah kesimpulan yang masuk akal, yaitu bisa jadi bapak telah menyelipkan kujang kecil ini tanpa sepengetahuan gue, dengan maksud jika suatu saat gue kekurangan uang, gue bisa menjual kujang kecil ini dengan harga yang mahal, karena sudah menjadi rahasia umum di keluarga gue. Kalau bapak adalah pengkoleksi dari benda-benda antik yang mempunyai harga pasaran yang tinggi. Sudahlah. Bisa sinting kalau gue harus memikirkan semuanya ini. Gumam gue seraya meletakkan kembali kujang kecil tersebut di bawah tumpukan baju yang ada di dalam lemari. Dan kini setelah gue meletakkan kujang kecil tersebut, gue segera beranjak keluar dari dalam kamar dan mendapati keberadaan Indra, Minto, dan Mas Dikin yang masih terlibat dalam pembicaraan di depan kamar Indra. Sudah jam 3 pagi, sebaiknya kita melanjutkan istirahat aja, karena besok pagi kita harus bekerja lagi. Ujar gue kepada Indra, Minto, dan Mas Dikin, seraya memandang ke arah jam dinding yang telah menunjukkan pukul 3 pagi. Dan kini di antara keinginan gue yang ingin menuntaskan panggilan alam yang belum terselesaikan ini, sempat terlintas di dalam pikiran gue untuk meminta tolong kepada Indra, Minto, dan Mas Dikin untuk mengantarkan gue ke kamar mandi. Tapi begitu mengingat kembali rasa malu gue, jika mereka sampai mempunyai anggapan bahwa gue ini telah mengakui adanya hal yang gaib di rumah ini, kini gue lebih memilih untuk melangkah seorang diri menuju ke kamar mandi guna menghindari anggapan tersebut. Mau kemana lu, Zak? Tanya Minto begitu melihat gue yang baru saja berjalan menuju ke arah kamar mandi. Mau ke kamar mandi? Masa iya gue mau ke mall?
Canda gue dengan santainya dan berbalas dengan saling bertukar pandangannya Indra, Minto, dan Mas Dikin. Yakin lu, Zak? Perlu kami anterin apa enggak? Tanya Minto kembali. Enggak lah, Tok. Lagi pula apa yang telah gue alami tadi itu hanyalah akibat dari pikiran gue yang tengah kosong aja. Jawab gue seraya mengembangkan senyum. Mendapati bahwa kini Indra, Minto, dan Mas Dikin hanya bisa terdiam begitu mendengar perkataan gue tersebut. Gue segera melanjutkan langkah kaki gue yang terhenti ini menuju ke kamar mandi. Jangan bodoh, Zak. Jangan bodoh. Lu nggak boleh mempermalukan diri lu di depan mereka. Gumam gue di antara langkah kaki gue yang kini melintasi sebuah lorong pendek menuju kamar mandi. Dan kini seiring dengan pandangan mata gue yang menangkap keberadaan dari beberapa lukisan tua yang terpampang di dinding lorong, entah mengapa kini gue merasa sedikit tidak nyaman begitu memandangi beberapa lukisan tua yang terkesan menyeramkan. Dan di antara lukisan tua yang kini tengah gue pandangi, nampak terlihat keberadaan dari lukisan tua yang menggambarkan keberadaan dari sosok pria Jawa dengan kumisnya yang lebat serta sebuah belangkon yang menghiasi kepalanya. Sedangkan dari cara berpakaian yang dikenakannya, sepertinya pria Jawa itu adalah seseorang yang mempunyai status sosial yang terhormat. Sumpah, kok perasaan gue jadi nggak enak begini ya? Gumam gue seraya mengakhiri pandangan gue terhadap lukisan-lukisan yang berada di dinding. Dan kini setibanya gue di depan pintu kamar mandi, untuk sesaat gue kembali terpaku dengan pandangan memandang ke arah pintu kamar mandi. Bayangan gue akan kejadian menyeramkan yang telah gue alami beberapa saat yang lalu, kini seperti bermain-main di dalam pikiran gue ini. Hingga akhirnya di antara irama jantung gue yang berdetak kencang, gue memutuskan untuk membuka pintu kamar mandi. Dingin, ya itulah rasa yang gue rasakan saat ini. Begitu kini gue merasakan adanya angin dingin yang menghembus dari arah dalam kamar mandi. Dan kini di antara pandangan gue yang menatap ke arah dalam dari kamar mandi, nampak suasana terlihat begitu hening. Bahkan gue kini mendengar keberadaan dari bunyi tetesan air yang jatuh menyentuh air yang berada di dalam kolam penampungan. Mendapati hal tersebut, kini dengan sedikit keraguan yang mengganggu pemikiran gue ini, gue mulai berjalan secara perlahan memasuki kamar mandi. Jangan takut ya, apa yang selalu alami tadi nggak akan terulang lagi. Itu cuma imajinasi lu aja. Gumam gue di antara upaya gue untuk memompa rasa kepercayaan diri gue dalam berjalan memasuki kamar mandi. Hingga akhirnya seiring dengan keyakinan gue yang mengatakan bahwa apa yang telah gue alami tadi hanyalah tipuan dari pikiran kosong gue saat itu, gue pun memutuskan untuk menuntaskan panggilan alam yang belum terselesaikan dengan sempurna ini. Sombong, angkuh, dan terlalu percaya diri. Sepertinya rasa itulah yang kini terbawa di antara langkah kaki gue yang telah berjalan keluar dari dalam kamar mandi. Keinginan gue yang ingin membanggakan diri kepada Indra, Minto, dan Mas Dikin atas pembuktian gue yang telah berhasil membuktikan bahwa kejadian yang telah gue alami hanyalah sebuah imajinasi gue semata, kini telah membuat langkah kaki gue ini bergerak semakin cepat. Hingga akhirnya di saat kini gue kembali melintasi lorong pendek untuk menuju ke ruang tengah, langkah kaki gue kembali terhenti begitu melihat lukisan tua yang pada saat sebelumnya telah gue lihat. Apa mungkin ya, sosok yang ada di dalam lukisan ini adalah sosok yang dulu menjadi pemilik dari mes ini? Gumam gue seraya memperhatikan lukisan tua tersebut dengan lebih seksama lagi. Hingga akhirnya di saat kini gue memperhatikan keberadaan dari kedua bola mata yang ada di wajah pria tersebut, entah mengapa kini gue menemukan adanya keanehan pada kedua bola mata itu. Dan keanehan yang telah gue temukan adalah kedua bola mata yang ada di wajah pria itu seperti tengah terbelalak serta mengarah sorotan matanya yang tajam ke arah wajah gue. Mendapati hal tersebut, gue berusaha untuk menjauhi keberadaan dari lukisan tua itu. Tapi kini di saat langkah gue telah surut ke belakang, gue seperti mendengar adanya suara yang mengatakan sesuatu. Ini wilayahku, jangan menantang aku. Selepas dari gue mendengar suara tersebut, tiba-tiba saja tubuh gue bergetar hebat. Dan di antara rasa dingin yang kini mulai mendera tubuh gue merasakan seperti ada sesuatu yang menghimpit dada gue, hingga membuat gue merasa sulit untuk bernafas. Dan di saat itulah gue benar-benar berharap adanya sebuah pertolongan dari Indra, Minto, dan Mas Dikin. Tolongin gue. Hanya permintaan minta tolong itulah yang kini bisa terucap dari mulut gue. Hingga akhirnya, di antara kesulitan gue untuk bernafas, kesadaran gue kini berangsur mulai menurun. Dan di antara rasa nanar yang gue rasakan pada pandangan mata ini, gue mendapati semuanya menjadi gelap dan hening. Syukur, akhirnya lu sadar juga, Zak. Sebuah perkataan yang terlontar dari mulut Indra, kini menyambut ketersadaran gue yang tengah terbaring di atas tempat tidur. Dan kini di antara pandangan mata gue yang belum sepenuhnya terbebas dari rasa nanar,
Nampak terlihat keberadaan Indra yang tengah mengarahkan pandangannya ke arah wajah gue. Jam berapa ini Indra? Kok lu nggak kerja sih? Tanya gue yang berbalas dengan ekspresi kekhawatiran di wajah Indra. Hampir jam 10 pagi, Zak. Oh iya, hari ini gue sama Minta memutuskan untuk nggak kerja dulu, karena kami khawatir sama kondisi lu, Zak. Kini begitu mendengar perkataan Indra tersebut, gue segera mengarahkan pandangan mata ini guna mencari keberadaan Minto di dalam kamar. Mintonya kemana, Indra? Kok nggak ada di sini? Dia lagi tidur di ruang tengah, Zak. Katanya sih dia ngantuk berat karena kurang tidur. Selepas dari jawaban tersebut, terlihat Indra meninggalkan kamar, lalu kembali lagi dengan turut serta membawa segelas teh hangat dan piring kecil yang berisikan roti. Makan dulu, Zak, biar badan lu agak segeran, ucap Indra seraya menarik sebuah bangku kecil lalu mengambil posisi duduk di sisi gue. Semalam itu gue pasti pingsan, Indra. Seharusnya kalau gue pingsan lo tinggal kerja aja. Nanti juga gue akan sadar sendiri. Tapi sebelumnya terima kasih, Indra, karena udah nolongin gue. Kalau lo cuma pingsan biasa sih, udah pasti akan gue tinggalin, Zak. Tapi jujur aja, semalam itu lo benar-benar membuat kami semua merasa khawatir. Ujar Indra seraya mengeluarkan sebatang rokok, lalu menyelutkannya. Khawatir? Memangnya gue kenapa, Indra? Sumpah, semalam itu lo benar-benar nyeremin, Zak. Di saat gue, Minto, dan Mas Dikin baru aja meletakkan tubuh lo di atas tempat tidur, tiba-tiba aja lu langsung berlaku aneh di atas tempat tidur. Gue telah berlaku aneh bagaimana, Indra? Tanya gue dengan keingintahuan gue yang tinggi. Kalau gue harus menggambarkannya, Zak, lu itu berlaku bagaikan seekor harimau. Karena pada saat lu berlaku aneh itu, lu menggeram layaknya seekor harimau. Intinya, dari suara serta tingkah laku yang lu perlihatkan pada saat itu, semuanya itu mengarah pada tingkah laku seekor harimau. Jawab Indra dan berbalas dengan keterkejutan gue. Dan kini tidak berselang lama setelah jawaban yang terucap dari mulut Indra tersebut, terlihat kehadiran Mas Dikin memasuki kamar. Bagaimana Mas Dikin? Kapan orang itu mau datang? Tanya Indra kepada Mas Dikin. Kata orangnya sih, rencananya akan datang habis maghrib, Pak. Jawab Mas Dikin seraya mengarahkan pandangannya ke wajah gue. Bagaimana Pak Reza? Apa sudah enakan sekarang? Tanya Mas Dikin dan berbalas dengan senyuman yang mengembang di wajah gue. Saya nggak kenapa-napa kok Mas Dikin. Oh iya, memangnya Mas Dikin habis dari mana? Habis dari rumah orang pintar, Pak. Tadi Pak Indra meminta saya untuk memanggil orang pintar datang ke mes ini. Jawab Mas Dikin dengan polosnya. Hah? Orang pintar? Orang pintar apaan? Orang pintar, Zak. Orang yang mengerti dengan hal-hal yang berbau gaib. Intinya kami meminta tolong kepada orang pintar tersebut untuk menetralisir unsur negatif yang ada di mes ini. Aduh, Indra. Diam lu, Zak. Gue heran sama lo masih juga nggak ada kapok-kapoknya. Udahlah, Zak. Sebaiknya lu lihat aja dulu hasil apa yang akan kita dapati setelah orang pintar itu menetralisir mes ini. Sedangkan mengenai lu percaya atau enggak dengan hal yang gaib yang ada di mes ini, itu hak lu. Tapi yang pasti jangan sampai kejadian yang seperti kemarin itu terjadi lagi. Ucap Indra seraya mencoba untuk mengingatkan gue atas kejadian penendangan sesajen yang gue lakukan. Baiklah, Indra. Lagi pula gue juga ingin tahu dengan apa yang akan dilakukan oleh orang pintar itu. Selepas dari perkataan gue tersebut, kumandang suara azan kini terdengar dari kejauhan. Mendapati hal itu, Mas Dikin mencoba untuk mengingatkan Indra bahwa waktu sholat Jumat telah tiba. Dan di saat Mas Dikin mencoba untuk mengingatkan Indra akan sholat Jumat, terlihat Minto telah terbangun dari tidurnya, guna bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Mas Dikin sama Pak Minto aja deh sholat Jumatnya. Kebetulan hari ini saya agak kurang enak badan, biar nanti saya sholat zuhur aja. Ujar Indra dan berbalas dengan kepergian Mas Dikin dan Minto untuk melaksanakan sholat Jumat. Selepas dari perginya Mas Dikin untuk melaksanakan sholat Jumat, gue kini lebih banyak terdiam di atas tempat tidur. Dan di antara keterdiaman gue tersebut, nampak untuk sesekali Indra melayangkan pandangannya ke wajah gue. Sepertinya Indra kini mulai merasa risih atas keterdiaman gue ini. Lu kok jadi diam aja, Zak? Lagi mikirin apa sih lu? Tanya Indra, mencoba untuk membuka pembicaraan. Mendapati pertanyaan Indra tersebut, gue lebih memilih untuk diam. Karena gue takut jika gue kembali terlibat pembicaraan dengan Indra, maka gue akan kembali membahas mengenai sosok orang pintar yang akan melakukan aktivitas kliniknya di mes ini. Zak, diajak ngomong kok malah diam aja lu? Kenapa sih? Apa lu kesal gara-gara gue tegur tadi? Tanya Indra di antara pergerakan tangannya yang mengunjang-unjang tubuh gue. Dan kini entah ide iseng yang datang dari mana, tiba-tiba saja timbul keinginan gue untuk mengerjai Indra saat ini. Di antara tatapan mata gue yang kini tengah memandang ke arah langit-langit kamar, secara tiba-tiba gue menoleh ke arah Indra seraya membelalakan mata ini.
Dan seiring dengan suara geraman yang terucap dari mulut gue, terlihat Indra menunjukkan keterkejutannya. Dan keterkejutannya tersebut kini telah berbuah hasil dengan terjatuhnya Indra dari kursi yang tengah didudukinya. "Ampun Mbah, ampun," ucap Indra dengan rasa ketakutan. Dan kini di antara keberadaan Indra yang telah terbangun dari posisi terjatuh, Indra segera berlari keluar dari dalam kamar seraya membanting pintu kamar. Mendapati hal tersebut, kini gue hanya bisa menyikapi ketakutan Indra tersebut dengan gelak tawa. "Dra, gue cuma bercanda Dra," teriak gue masih dengan gelak tawa yang belum bisa untuk gue hentikan. "Udah Dra, sini masuk lagi. Sumpah tadi gue cuma bercanda," teriak gue kembali dan berbalas dengan keheningan. Mendapati ketiadaan jawaban Indra dalam merespon perkataan gue itu, kini gue memilih untuk membiarkan Indra yang saat ini mungkin tengah terlarut dalam rasa marahnya karena merasa telah dikerjai oleh gue. Hampir 10 menit lamanya gue terbaring di atas tempat tidur. Ketiadaan Indra yang tidak kunjung kembali ke dalam kamar, kini telah membuat gue memutuskan untuk menyulutkan sebatang rokok lalu menikmatinya di antara hembusan angin pada jendela kamar. Rupanya sholat Jumat belum selesai. Gumam gue di antara pandangan mata gue yang menatap keberadaan jalan setapak yang ada di depan mes. Hingga akhirnya, setelah beberapa saat lamanya gue menikmati batangan rokok ini, keinginan gue untuk mencari keberadaan Indra saat ini telah membuat gue memutuskan untuk membuang batangan rokok yang kini hanya menyisakan puntung rokoknya. "Ah, payah, gampang marah nih si Indra," ujar gue seraya beranjak keluar dari dalam kamar. Dan setibanya gue kini di luar kamar, gue tidak mendapati keberadaan Indra di ruang tengah. Mendapati hal tersebut, gue memutuskan untuk berjalan ke arah kamar Indra, guna memeriksa keberadaan Indra di dalam kamarnya. Tapi kini baru saja gue membuka pintu kamar Indra, kedatangan gue ini disambut oleh aroma wangi yang berasal dari bunga-bunga yang biasa dipakai untuk prosesi sesajian. Dasar manusia kuno, masih aja dipasang tuh sesajen. Selepas dari makian yang terucap dari hati gue ini, pergerakan tangan gue yang telah membuka pintu kamar, kini telah memperlihatkan keberadaan Indra yang tengah tertunduk di pinggir tempat tidur, dengan posisi membelakangi pintu. Mendapati hal tersebut, gue pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamar. "Dra," tegur gue ketika berjalan memasuki kamar dan berbalas dengan ketidakpedulian Indra atas kehadiran gue ini. Dan kini tanpa berpikir adanya sesuatu yang janggal pada diri Indra, gue segera menghampiri Indra. Dan di saat itulah gue mendapati Indra tengah terduduk dengan tatapan matanya yang kosong. Keberadaan sesajen yang berada tepat di bawah kakinya terlihat berantakan. Dan sepertinya Indra lah yang telah membuat sesajen itu menjadi berantakan. Karena di saat ini gue melihat tangan Indra tengah memegangi gelas kopi serta beberapa kelopak bunga yang seharusnya keberadaan benda-benda tersebut ada di dalam wadah sesajen. "Jangan bercanda lu Indra, apa lu mau membalas candaan gue tadi?" ujar gue dalam kembali berbalas dengan keterdiaman Indra. "Ya udah, kalau lu memang marah atas tandaan gue tadi, gue minta maaf." Selepas dari perkataan yang terucap dari mulut gue tersebut, kini gue mulai merasa tidak nyaman atas tingkah laku Indra saat ini. Karena di saat ini terlihat Indra mengarahkan pandangannya ke wajah gue seraya memamerkan seringainya yang terlihat menakutkan. "Cukup Dra, oke lu menang, gue mengaku takut," ujar gue tanpa bergeming dari posisi gue berdiri saat ini. Tapi kini bukannya Indra merespon perkataan gue itu dengan sebuah perkataan. Terlihat Indra kini memasukkan kelopak bunga yang ada di dalam genggaman tangannya ke dalam mulut, lalu mengunyahnya. Dan setelah Indra melakukan hal tersebut, Indra pun kini terlihat meminum kopi yang ada di tangannya hingga habis tanpa tersisa. Bahkan kini gue bisa melihat keberadaan dari ampas kopi yang mengotori mulut dan baju Indra. "Mau lu apa sih Indra? Udah cukup, nggak lucu tau Indra," teriak gue dengan penuh emosi. Pada awalnya gue sempat berpikir bahwa apa yang tengah dilakukan oleh Indra saat ini adalah bagian dari skenarionya dalam usaha menakut-nakuti gue. Tapi setelah kini gue melihat Indra menggigit pinggiran dari gelas kopi, gue tidak lagi menganggap bahwa ini adalah bagian dari skenario Indra dalam usaha menakut-nakuti gue. Gila, lu mau ngapain Indra?" Seiring dengan terdengarnya suara yang berasal dari gelas yang berada di tangan Indra, nampak terlihat keberadaan gelas tersebut telah terpecah di bagian pinggirnya, dengan menyisakan pecahan gelas di mulut Indra. Dan kini di antara rasa ketidakpercayaan gue atas apa yang tengah gue lihat saat ini, terlihat Indra memasukkan pecahan gelas tersebut ke dalam mulutnya lalu mengunyahnya. "Apa-apaan ini Dra? Lu udah gila ya? Cukup Dra, hentikan!" teriak gue begitu melihat adanya darah segar yang mengalir keluar dari mulut Indra. "Jangan menantang aku. Ini wilayahku, kekuasaanku, dan seharusnya kamu itu tumbal. Tumbal." Terkejut,
takut sekaligus khawatir. Yaitulah kombinasi kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang tengah gue rasakan saat ini. Di saat kini Indra mengeluarkan suara yang menyerupai suara seorang wanita, gue langsung mengambil kesimpulan bahwa saat ini Indra tengah dalam pengaruh alam bawah sadarnya. Jadi sangatlah mungkin jika Indra bisa melakukan hal-hal yang seharusnya tidak bisa dilakukannya. Mendapati hal tersebut, gue memutuskan untuk segera mengakhiri tingkah laku Indra saat ini. Walaupun kini gue harus mempertaruhkan keselamatan gue sendiri. Karena gue sadar di saat Indra dalam pengaruh alam bawah sadarnya, bisa jadi kekuatan Indra akan lebih kuat dibanding Indra dalam kondisi normal. Persetan, gue harus secepatnya mengakhiri ini semua, sebelum sesuatu yang buruk menimpa Indra. Gumam gue dalam hati, seraya mengamati pergerakan Indra dan berharap adanya celah yang bisa gue pergunakan untuk mengakhiri semua kegilaan ini. Hingga akhirnya, di saat tatapan mata Indra tengah berfokus untuk menggoreskan pecahan gelas pada kulitnya, gue memutuskan untuk menendang tangan Indra, hingga membuat pecahan gelas yang ada di tangannya terlepas. Mendapati hal tersebut, entah keberanian yang datang dari mana, gue segera menerjang tubuh Indra lalu mendekapnya. Dan seperti apa yang telah gue perkirakan sebelumnya, kini Indra mencoba untuk meronta dari dekapan gue dengan tangannya yang besar. Dan di antara pergulatan yang terjadi, Indra berhasil membanting tubuh gue ke lantai, lalu kembali menindih tubuh gue dengan menempatkan jari-jari tangannya pada leher gue. "Dra, sadar Dra, sadar!" ujar gue di antara kesulitan gue untuk bernafas akibat dari cengkeraman jari-jari Indra di leher gue. Tapi kini bukannya memberikan respon yang baik atas perkataan gue tersebut. Terlihat Indra kini semakin tidak terkendali. Dan hal ini diperlihatkannya dengan cara Indra membenturkan kepala gue ini pada lantai kamar. "Ya Tuhan, tolong gue." Hanya kalimat harapan itulah yang kini bisa terucap dari mulut gue, seiring dengan pergerakan jari jemari tangan Indra yang terasa semakin kuat dalam mencengkeram leher gue ini. Hingga akhirnya di antara kesadaran gue yang kini mulai menurun, gue mendapati keberadaan Minto dan Mas Dikin yang berlari memasuki kamar, lalu memberikan pertolongannya kepada gue. "Lepasin Indra, lepasin!" teriak Minto seraya berusaha melepaskan cengkeraman jari jemari Indra pada leher gue. "Istighfar Pak Indra, tolong lepaskan Pak Reza." Selepas dari perkataan Mas Dikin tersebut, kini dengan sebuah usaha yang keras, Minto pun telah berhasil melepaskan cengkeraman jari jemari Indra pada leher gue. Dan kini di antara pandangan mata gue yang masih terasa nanar, terlihat Minto, Indra, dan Mas Dikin terlibat dalam pergelutan yang seru. Hingga akhirnya, Minto dan Mas Dikin kini telah dapat mengatasi perlawanan dari Indra. "Mas Dikin, tolong ambilkan kain itu. Sebaiknya tangan Indra ini kita ikat dulu," pinta Minto seraya menunjuk sebuah kain sarung yang berada di atas tempat tidur. Dan kini dengan nafas yang masih terlihat memburu, Minto menduduki punggung Indra seraya menahan kedua tangan Indra di belakang tubuhnya. Dan seiring dengan kain sarung yang telah diserahkan oleh Mas Dikin, Minto segera mengikat tangan Indra dengan kain tersebut. "Lu gak kenapa-napa, Zak?" tanya Minto dan berbalas dengan pergerakan Mas Dikin yang membantu gue untuk bangkit dari posisi gue yang masih terbaring di lantai. "Sebenarnya apa yang telah terjadi, Zak?" tanya Minto kembali begitu melihat gue yang kini telah terduduk di lantai. "Gue gak tahu Tok, tapi sepertinya Indra gak sadar dengan apa yang telah dilakukannya. Ini namanya kesurupan Pak Reza," ujar Mas Dikin yang berusaha untuk mempertegas maksud dari perkataan gue yang mengatakan ketidaksadaran Indra. Terserah Mas Dikin mau mengatakannya apa, tapi yang pasti Indra memang gak sadar dalam melakukan semuanya ini. "Ya udah kalau begitu Pak Min, saya akan memanggil dulu Pak Haji yang bisa menangani hal seperti ini," ucap Mas Dikin lalu berlari meninggalkan kamar. Itu dia teman-teman, kelanjutan pengalaman horor yang ditulis dan dialami oleh Kak Metamorfosis. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah nyata yang dialami oleh Kak Metamorfosis. Tapi ini belum selesai sampai di sini teman-teman. Jadi tetap pantengin terus video selanjutnya di ARC Horror Story untuk kelanjutan ceritanya di part 3. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ARC Horror Story. Jika kalian suka dengan ceritanya, silahkan like, share, dan komentar ya. Jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian di channel ini. Dan agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.